Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiko dengan NIM 860537113 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas tutorial 2 mata kuliah Filsafat Ilmu yang berjudul Peran Filsafat Ilmu dalam Memperkuat Ilmu Pendidikan. Pertama, saya akan menjelaskan yaitu hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling menguatkan satu sama lain. Ibarat akar dan pohon, filsafat ilmu berperan sebagai landasan berpikir, kerangka acuan, dan dasar pengetahuan yang menjelaskan apa itu pengetahuan, bagaimana cara memperolehnya, dan untuk apa pengetahuan itu digunakan. Sementara pendidikan adalah bidang tempat pengetahuan itu diterapkan dan dipraktikkan. Hubungan keduanya bersifat dua arah. Filsafat ilmu memberi dasar berpikir yang kuat agar pendidikan tidak hanya berisi kebiasaan semata, tapi menjadi ilmu yang terstruktur, benar, dan jelas tujuannya. Sebaliknya, pendidikan menjadi tempat uji sekaligus sumber masalah baru yang mendorong filsafat ilmu untuk terus berkembang dan menjawab tantangan nyata dalam kehidupan manusia. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Tanpa filsafat, pendidikan akan kehilangan arah dan dasar kebenaran. Tanpa pendidikan, filsafat ilmu hanya menjadi teori kosong yang tidak menyentuh kehidupan nyata. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengamati dan memperkuat ilmu pendidikan dari 3 aspek utama, yaitu eksistensi, keilmiahan, dan nilai-nilai. Yang pertama yaitu memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu menjawab pertanyaan berdasar seperti apakah pendidikan itu benar-benar sebuah ilmu? Apa hakikatnya? Melalui kajian filsafat, kita dapat menegaskan bahwa pendidikan bukan sekedar kegiatan mengajar, melainkan sebuah ilmu yang memiliki objek kajian jelas, yaitu manusia dalam proses pengembangan dirinya. Filsafat ilmu menjamin bahwa ilmu pendidikan diakui keberadaannya sebagai ilmu yang sah, berdiri sendiri, dan memiliki ruang lingkup kajian yang pasti. Yang kedua yaitu memperkuat keilmiahan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu menetapkan standar cara pengetahuan pendidikan diperoleh, diuji, dan dikembangkan. Ia memastikan teori, metode, dan penelitian dalam pendidikan dibangun atas dasar logika, keteraturan, akal sehat, dan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Berkat standar ini, ilmu pendidikan terhindar dari pandangan sembarangan, mitos, atau pendapat pribadi saja, melainkan menjadi ilmu yang punya metode dan bukti yang kuat. Yang ketiga yaitu memperkuat nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Pendidikan bukan sekedar memindahkan pengetahuan, tapi juga membentuk karakter. Filsafat ilmu menentukan nilai apa saja yang harus dipegang teguh dalam pendidikan. Nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, kemanusiaan, dan kebijaksanaan. Ia mengarahkan agar ilmu pendidikan tidak hanya fokus pada kecerdasan otak saja, tapi juga menjamin segala ilmu yang diajarkan itu bermanfaat, bermoral, dan membawa dampak baik bagi manusia dan lingkungan. 3, saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai menjadi pendorong utama kemajuan filsafat ilmu melalui cara beberapa berikut ini. Yang pertama yaitu menjadi sumber masalah dan pertanyaan. Di dalam praktek pendidikan selalu muncul tantangan baru, misalnya bagaimana cara terbaik mengajarkan materi yang sulit, bagaimana memahami cara belajar anak. Masalah-masalah ini memaksa filsafat ilmu untuk terus berpikir, merumuskan konsep baru, dan menyempurnakan cara pandang terhadap pengetahuan. Kemudian menjadi tempat uji teori. Segala pemikiran dan teori dari filsafat ilmu harus dibuktikan penerapannya di dunia pendidikan. Jika berhasil dan memberi hasil yang baik, teori itu menjadi semakin kokoh. Jika belum pas, filsafat ilmu akan dikembangkan lagi, akan lebih cocok dengan dan mencari pengembangan baru agar lebih cocok dengan kenyataan. Kemudian menyebarkan dan melestarikan pemikiran. Lewat pendidikan, cara berpikir kritis dan prinsip filsafat ilmu diajarkan ke generasi penerus. Hal ini membuat pemikiran filsafat terus hidup, berkembang, dan dipakai di berbagai bidang.
sehingga ilmu filsafat tidak berhenti dan terus bertumbuh. Ibaratnya pendidikan adalah laboratorium bagi filsafat ilmu untuk terus tumbuh dan berkembang. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena memiliki 3 alat utama yang digunakan untuk membedah, meneliti, dan memecahkan segala persoalan dalam pendidikan, yaitu pertama yaitu ontologi. Tentang apa? Ini adalah cabang yang meneliti tentang hakikat sesuatu. Dalam pendidikan, ontologi menjawab pertanyaan seperti apa hakikat pendidikan itu sendiri, apa hakikat manusia yang dididik, apakah manusia lahir kosong atau sudah memiliki potensi. Dengan jawaban ini, kita jadi paham tujuan dasar pendidikan, apakah hanya mengisi pengetahuan atau mengembangkan potensi alami manusia. Yang kedua yaitu epistemologi, tentang cara mendapatkan pengetahuan. Membahas asal-usul, cara memperoleh, dan keabsahan ilmu. Dalam pendidikan, ia menjawab pertanyaan seperti bagaimana cara menyampaikan ilmu agar dimengerti dengan benar, metode apa yang pas, dan bagaimana menguji kebenaran ilmu yang diajarkan. Ini jadi dasar guru memilih cara mengajar, metode penelitian, dan cara menilai hasil belajar. Yang seterusnya yaitu aksiologi, tentang nilai dan kegunaan. Membahas nilai, manfaat, dan tujuan pengetahuan. Dalam pendidikan, aksiologi menjawab pertanyaan seperti untuk apa ilmu diajarkan, apa gunanya bagi siswa, apakah materi dan cara mengajar ini bernilai baik dan berguna. Ini menjamin pendidikan tidak salah arah, tidak hanya mencetak orang pintar, tapi juga berakhlak dan berguna bagi masyarakat. Ketiga alat ini bekerja sama membedah setiap masalah pendidikan secara mendasar supaya solusi yang diambil tepat sasaran. Kemudian saya akan membahas yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Contoh konkret filsafat ilmu dalam pendidikan yaitu dalam kebijakan kurikulum dan pembelajaran dalam kebijakan pendidikan. Contoh, kebijakan pendidikan yang menekankan pada pendidikan karakter. Secara ontologi berangkat dari pandangan bahwa manusia bukan hanya makhluk berpikir, tapi juga makhluk bermoral dan sosial. Secara epistemologi, menyusun aturan program dan langkah-langkah nyata untuk menanamkan karakter, tidak hanya sekedar ceramah. Secara aksiologi, tujuannya agar pendidikan menghasilkan manusia yang tidak hanya pintar, tapi juga jujur, bertanggung jawab, dan berguna bagi bangsa. Dalam penyusunan kurikulum, contoh, kurikulum yang berbasis kompetensi. Ontologi mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki potensi dan cara berkembang yang berbeda-beda. Epistemologi menyusun materi dan cara mengajar yang tidak hanya menghafal, tapi mengutamakan kemampuan melakukan sesuatu, keterampilan, dan pemahaman mendalam. Aksiologi agar ilmu yang dipelajari bisa diterapkan dalam kehidupan nyata dan memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Dan kemudian dalam proses pembelajaran, contoh, guru menggunakan metode diskusi dan pemecahan masalah. Ontologi, guru memandang siswa bukan wadah kosong yang harus diisi, melainkan pihak aktif yang punya pikiran sendiri. Epistemologi, guru memberi ruang siswa untuk mencari tahu, berdiskusi, menemukan pengetahuan sendiri, supaya pemahamannya lebih kuat dan sah. Aksiologi membiasakan siswa berpikir kritis, menghargai pendapat orang lain, dan berani menyampaikan gagasan nilai yang berguna seumur hidup. Dengan demikian, jelaslah bahwa filsafat ilmu adalah pondasi, panduan, dan alat analisis utama yang menjadikan ilmu pendidikan sebagai ilmu yang kokoh, bermakna, dan selalu relevan dengan kebutuhan manusia. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.